Bab 1506 Labu Maha Yin Yang. Ketika bola itu membumbung tinggi ke langit dan melesat melintasi cakrawala, bola itu terbang ke arah Mahatian dan tubuh Maha Perkasa di bawahnya. Meskipun bola itu tidak terlihat kuat, Mahatian dapat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang yang datang darinya, bersama dengan rasa takut dan kegelisahan yang pekat di dalam hatinya. Kamu benar-benar berhasil menumbuhkan segel-segel sejati abadi primordial. Wajah Mahatian menjadi pucat. Sebagai pelindung tubuh abadi primordial, mereka secara alami memahami kemampuan berdaulatnya, dan bola segel sejati abadi primordial adalah salah satunya. Dikabarkan bahwa tubuh abadi primordial dapat menggunakan kekuatan asal abadi dan membentuknya menjadi sebuah bola. Siapapun yang terjebak di dalamnya akan mengalami aliran waktu yang cepat dan bahkan seorang Saint Heavenly Sovereign akan mengalami kesulitan untuk membebaskan diri. Mereka hanya bisa tunduk pada gemerisik waktu dan perlahan-lahan berubah menjadi abu. Saat itu, Kaisar Abadi menggunakan kemampuan berdaulat ini untuk membantai entah berapa banyak Raja Langit. Dalam hal kekuatan, segel-segel sejati abadi primordial tidak lebih lemah dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Hanya saja menggunakannya membutuhkan sejumlah besar asal mula keabadian, dan Mu Chen baru saja memperoleh tubuh abadi primordial. Jadi bagaimana dia memiliki begitu banyak asal mula abadi untuk mendukungnya? Terlepas dari pikiran yang melintas di benaknya, wajah Mahatian menjadi tidak sedap dipandang dan dia tidak berani mengendur. Menghentakkan kakinya, tubuh Maha Perkasa berubah menjadi sekejap dan mundur. Dalam sekejap mata, dia sudah berada beberapa mil jauhnya. Jelas sekali, dia berniat untuk mearayan diri dan menghindari serangan ini. Namun, tepat ketika dia muncul beberapa mil jauhnya, ada keributan yang datang dari angkasa di atasnya sebelum bola itu muncul. Wajah Mahatian menjadi tidak enak dilihat saat dia memerintahkan tubuh Maha Perkasa untuk mundur beberapa mil jauhnya. Namun, usahanya sia-sia. Terlepas dari kecepatannya, bola itu sepertinya telah mengunci jiwanya dan akan mengikutinya. Selusin napas kemudian, Mahatian muncul di atas kota abadi primordial dengan ekspresi muram. Ada apa? Kamu tidak lari lagi. Mu Chen memandang Mahatian. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut dengan kemampuan berdaulat tubuh abadi primordialmu? Mahatian sangat marah. Dia adalah patriark klan Maha Kuno, tapi dia menderita di tangan seorang anak nakal. Itu hanyalah penghinaan baginya. Mengambil napas dalam-dalam, dia membentuk segel dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, tubuh Maha Perkasa di bawahnya menyemburkan kabut hitam dan putih dari kepalanya yang dengan cepat membentuk payung besar di atas kepala Mahatian. Payung Maha Hukum Agung. Bersamaan dengan suara Mahatian, payung besar itu perlahan-lahan berputar, menembus kedalaman yang tak berujung. Seolah-olah berdiri di bawah payung itu dapat membuatnya tetap aman, bahkan jika langit dan bumi terbelah. Ketika bola itu turun, ia memantulkan cahaya pada payung sebelum keduanya bersentuhan dan berkarat dengan keras. Di bawah tabrakan keduanya, ruang angkasa terus-menerus runtuh. Tetapi meskipun energi spiritual hitam dan putih sangat dalam, itu kurang jika dibandingkan dengan asal mula abadi. Dengan demikian, pancaran hitam dan putih secara bertahap terkikis di bawah konfrontasi. Melihat pemandangan ini, tangan Mu Chen berubah. Bola segel sejati abadi primordial, segel primordial. Bola itu mulai meluas dan menyelimuti payung, Mahatian, dan tubuh Maha Perkasa. Terbungkus oleh bola segel sejati abadi primordial, wajah Mahatian menjadi pucat pasi. Di dalam bola tersebut, percikan air bergema, seolah-olah sungai waktu yang panjang telah muncul dan terus berdesir. Setiap gemerisik akan menyebabkan ukuran payung menyusut, seolah-olah payung itu tidak dapat menahan korosi waktu. Tidak hanya memiliki keabadian, tubuh abadi primordial juga memiliki kebalikannya, yaitu kekuatan korosi. Dengan demikian, tubuh abadi primordial dapat menggunakan korosi waktu untuk mengubah penghalang apapun menjadi abu. Pada zaman kuno, banyak Raja Langit telah terperangkap di dalam lingkup segel sejati abadi primordial dan berubah menjadi abu melalui korosi waktu. Berdiri di atas tubuh Maha Perkasa, wajah Mahatian pucat saat dia melihat payung yang perlahan-lahan melemah. Menghentakkan kakinya, Maha Tubuh Perkasa mengeluarkan suara gemuruh dan aura hitam dan putih terbentuk menjadi pedang yang menghantam ke arah bola. Namun ketika pedang itu menyentuh bola, pedang itu dengan cepat terkorosi dan menghilang. Kekuatan yang tersisa hanya berhasil menyebabkan bola itu bergetar. Sialan. Mahatian menggertakkan giginya. Dia akhirnya merasakan ketangguhan bola itu. Tidak heran mengapa jurus ini berhasil membunuh begitu banyak Raja Langit di zaman kuno. Dengan menggunakan korosif waktu, ia mengubah segalanya menjadi abu. Dengan tatapan muram, Mahatian tidak repot-repot berusaha menghancurkan bola itu.
Tubuh Maha Perkasa tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam dan putih cemerlang yang mengalir ke dalam payung. Dengan dukungan kekuatan ini, cahaya payung hitam dan putih kembali dan melindungi Mahatian dan tubuh Maha Perkasa. Mu Chen, segel-segel sejati abadi primordial Anda sangat kuat, tetapi apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah kaisar abadi itu sendiri? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri jika kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan ini. Mahatian berteriak. Apa yang dia katakan tidak salah. Meskipun akan menimbulkan masalah besar untuk membebaskan diri, segel roh sejati abadi primordial juga tidak bisa membunuhnya. Mu Chen menyipitkan matanya dan tersenyum. Namun, dia tidak menanggapi. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Mahatian dengan primordial immortal true spirit sphere, tetapi dia telah mencapai tujuannya untuk menjebak yang terakhir. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, keheranan melanda wajah mereka saat mereka melihat Mu Chen dengan rasa hormat di mata mereka. Setengah tahun yang lalu, jarak antara Mahatian dan Mu Chen mirip dengan jarak antara langit dan bumi. Tapi setengah tahun kemudian, dia sekarang mampu bertarung di level yang sama dengan Mahatian dan bahkan telah menjebak yang terakhir. Dengan kemampuan seperti itu, dia bisa berada di peringkat teratas di dunia 1000 dewa. Para tetua klan Maha Kuno sangat gelap, terutama Mahayu. Dia menggertakkan giginya sampai hampir patah. Ternyata, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kakaknya tidak bisa berbuat apa-apa pada Mu Chen. Penghujatan. Anak nakal, lepaskan patriark. Kedua Saint Heavenly Sovereigns dari klan Maha Kuno berteriak saat mereka melihat Mu Chen dengan fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka. Haha, tenanglah. Pertarungan ini adalah antara Mahatian dan Mu Chen, jadi mengapa kalian berdua ikut campur? Leluhur dunia bawah yang agung melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul dan menghalangi dua Saint Heavenly Sovereigns. Masalah hari ini disebabkan oleh kurangnya integritas oleh klan Maha Kuno kalian, jadi mengapa kalian menggigitnya? Leluhur dunia bawah yang agung memandang Mahatian, yang terjebak di dalam bola. Mengapa tidak membiarkan orang tua ini menjadi perantara? Semua orang mundur selangkah, dan aku akan menyuruh Mu Chen berhenti. Klan Maha Kuno Anda juga akan menyerah pada tubuh abadi primordial. Bagaimana dengan itu? Fondasi klan Maha Kuno sangat kuat, dan jika masalah ini meledak, perang tidak akan terbayangkan. Tatapan Mahatian dingin saat dia menyapu sekilas ke arah leluhur dunia bawah yang agung. Kau berisik. Leluhur klan roh kuno kalian mengambil kesempatan dan mendapatkan tubuh bijak roh agung, itu satu-satunya alasan mengapa ada klan roh kuno saat ini. Klan Maha Kuno saya berjuang untuk mencapai langkah ini, dan dengan tubuh abadi primordial, mengapa klan Maha Kuno saya berhenti di tingkat ini? Saat itu, tubuh abadi primordial direnggut dari leluhur klan Maha Kuno oleh Kaisar Abadi. Jadi bagaimana klan Maha Kuno saya bisa melepaskan kesempatan ini? Hari ini, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil tubuh abadi primordial dari klan Maha Kuno saya. Menjelang akhir, tatapan Mahatian terlihat menyeramkan saat dia mengaum. Dia tidak lagi peduli dengan leluhur dunia bawah yang agung saat dia menatap Mu Chen dengan menakutkan. Anak nakal, apa kau pikir klan Maha Kunoku tidak memiliki dasar? Kamu masih belum memenuhi syarat untuk bertindak dengan kurang ajar seperti itu di wilayah klan Maha Kunoku. Mahatian dengan dingin tertawa dengan kilatan ketegasan di matanya. Dia memuntahkan seteguk sari darah dan itu berubah saat dia membuat segelnya sebelum berubah menjadi rune merah. Ketika rune merah membumbung tinggi ke langit, itu menghilang ke kedalaman benua ini. Ketika rune merah menghilang, semua orang bisa merasakan tanah bergetar sebelum cahaya hitam dan putih membumbung tinggi ke langit dari kedalaman tanah suci klan Maha Kuno. Pilar itu menghubungkan langit dan bumi, sebelum semua orang dapat melihat penampakan labu hitam dan putih. Ketika labu itu muncul, seluruh wilayah itu diwarnai dengan warna hitam dan putih, seolah-olah itu adalah persimpangan yin dan yang. Tekanan yang menakutkan juga merembes dari labu tersebut. Ketika King Yanjing, Futusuan, dan leluhur dunia bawah melihat labu tersebut, wajah mereka berubah saat mereka berseru, Labu Maha Yin Yang. Mahatian, apa kau sudah gila? Kau bahkan sampai memanggil artefak suci dari klanmu. Klan kuno umumnya memiliki artefak suci, seperti pagoda leluhur klan Buddha kuno. Itu berfungsi untuk melindungi klan, dan itu sangat penting. Oleh karena itu, biasanya tidak digunakan kecuali klan menghadapi bencana hidup atau mati. Saat itu, Mahatian dikalahkan oleh Kaisar Api, dan dia dipaksa menggunakan artefak suci untuk memaksa Kaisar Api mundur. Artefak suci yang dia gunakan saat itu adalah labu giok hitam dan putih. Tidak ada yang menyangka bahwa saat menghadapi Mu Chen, Mahatian akan, sekali lagi, terpaksa menggunakannya. Ternyata, Mahatian sudah bersiap untuk menjadi tidak bermoral untuk mendapatkan tubuh abadi primordial.
Sekarang, Mu Chen yang berada dalam bahaya. N. Bab 1507 Primordial menekan labu. Kabut hitam dan putih menutupi langit dan bumi sebelum berpotongan bersama dengan kedalaman yang tak berujung. Semua orang terkejut saat melihat labu di langit yang menyerap tekanan yang luar biasa. Bahkan penguasa surgawi pun gemetar. Wajah King Yanjing, Fu Tusuan, dan leluhur dunia bawah yang agung tidak sedap dipandang saat mereka melihat labu di langit dengan ketakutan yang pekat. Labu itu adalah artefak suci dari klan Maha Kuno yang memiliki kekuatan tak terbatas. Bahkan Saint Heavenly Sovereign yang normal pun tidak akan mampu menghadapinya. Setiap penggunaan labu Maha Yin yang ini menghabiskan banyak energi. Jadi tidak ada yang berani menggunakannya secara sembarangan, kecuali jika diperlukan. Justru karena alasan inilah wajah mereka berubah ketika melihat Maha Tian memanggilnya. Maha Tian itu benar-benar gila. Leluhur dunia bawah yang agung berkomentar. Wajah Luoli juga berubah dan diagram di bawah kepalanya memancarkan cahaya. Luoli, jangan gegabah. Meskipun diagram roh kuno tidak lebih lemah dari labu Maha Yin Yang, kamu tidak cukup kuat untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Jika Anda memaksanya, Anda hanya akan melukai diri sendiri. Leluhur dunia bawah yang agung segera berbicara setelah melihat tindakan Luoli. Menggertakkan giginya, tatapan Luoli berkedip-kedip dengan keengganan. Maha Tian terlalu berlebihan. Jangan khawatirkan hal itu. Jika terjadi sesuatu pada Mu Chen, kami tidak akan tinggal diam dan menonton. Leluhur dunia bawah terhibur. Dia takut wanita ini akan menghabiskan esensi darahnya untuk memicu diagram roh kuno, yang pasti akan meninggalkan dampak yang besar. Tinju Luoli yang mengepal mengendur setelah beberapa saat dan dia perlahan-lahan menyipitkan matanya. Tekanan yang berasal dari labu itu bahkan membuatnya merasa takut. Benar-benar klan kuno. Sungguh fondasi yang mengesankan. Mu Chen berkomentar. Menurut perkiraannya, kekuatan labu itu bisa berada di peringkat 10 besar dunia 1000 besar. Tatapan Maha Tian dingin saat dia mendengus sambil menatap Mu Chen. Membentuk segel dengan satu tangan, labu Maha Yin yang dimiringkan dan cahaya hitam dan putih mengalir keluar dari lubang. Cahaya hitam dan putih itu adalah energi spiritual murni, dengan masing-masingnya adalah Yin dan Yang, yang mewakili api dan es. Saat keduanya berpotongan, mereka menjadi semakin dalam, dan energi spiritual di dalam dunia yang tercemar oleh mereka juga diwarnai dengan warna hitam dan putih. Ketika mereka turun, mereka berubah menjadi lautan hitam dan putih sebelum mendarat di bola. Saat keduanya berbenturan, suara yang menusuk telinga dihasilkan dan dua kekuatan besar dengan keras saling merusak satu sama lain. Tapi kali ini, cahaya hitam dan putih tanpa henti mengalir ke bawah dan semua orang melihat bahwa bola itu menipis. Ini karena energi bola itu sedang dikonsumsi. Setelah beberapa saat, Maha Tian meraung dan pilar hitam dan putih membumbung tinggi ke langit, menabrak bola segel sejati abadi primordial. Kali ini, pilar itu menerobos halangan dan retakan muncul di Primordial Immortal True Seal Sphere. Pada saat ini, Maha Tian bahkan bisa melawan Saint Heavenly Sovereign fase akhir. Menghadapi kartu truf Maha Tian, Mu Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, meskipun memiliki tubuh abadi primordial. Bagaimanapun, kultivasi energi spiritual Mu Chen hanya berada di alam penguasa surgawi abadi fase tengah. Berdiri di bahu Maha Tubuh Perkasa, tatapan Maha Tian berubah menjadi dingin saat labu Maha Yin yang turun dan melayang di atas telapak tangannya. Masih belum menyerahkan tubuh abadi primordial. Maha Tian dengan dingin bertanya. Kamu benar-benar meremehkanku. Mu Chen menjawab. Menyipitkan matanya, Maha Tian mencibir, meskipun tidak benar bagiku untuk mengalahkanmu dengan cara ini, klan Maha Kunoku tidak dapat diganggu tentang hal itu dalam hal tubuh abadi primordial. Melihat Mu Chen, pidatonya menjadi lambat, jika Anda bersedia menyerahkannya, klan Maha Kuno saya akan mengembalikannya kepada Anda setelah 100 tahun. Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen menjawab, tubuh abadi primordial telah mengakui pemiliknya, jadi saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Karena itu masalahnya, maka saya hanya bisa merebutnya dengan paksa. Mata Maha Tian menjadi dingin. Menyempitkan matanya, Mu Chen menatap Maha Tian dalam-dalam. Meskipun klan Maha Kuno Anda memiliki dasar yang dalam, jangan berpikir bahwa Anda dapat menggertak saya hari ini. Haha. Maha Tian dengan dingin tertawa, memperlakukan kata-kata itu sebagai perlawanan keras kepala Mu Chen. Aku akan melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Maha Tian mengangkat tangannya dan labu Maha Yin yang terbang dengan fluktuasi yang menakutkan dan beriak. Maha Tian, jangan bertindak terlalu jauh. King Yanjing akhirnya tidak bisa menahan diri lebih jauh dan dengan dingin berkata, apakah kamu mengabaikan keberadaanku untuk menggertak anakku di depanku? Dia tahu betul tentang kekuatan Yin yang Maha Labu, yang memberi Maha Tian kemampuan bahkan untuk menghadapi seseorang seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri.
Ibu, jangan cemas. Karena Mahatian ingin mengambilnya sendiri, maka biarkan dia melakukannya. Tetapi ketika King Yanjing berbicara, Mu Chen menghiburnya. Kata-katanya langsung membuat semua orang terkejut. Mungkinkah Mu Chen masih memiliki kartu lain saat menghadapi Labu Yin yang Mahatian? Tapi bagaimana itu mungkin? Di bawah keadaan ini, Mahatian benar-benar berada di puncak alam penguasa surgawi suci. Meskipun Mu Chen memiliki fisik suci dan tubuh abadi primordial, tidak mungkin baginya untuk menghadapi penguasa surgawi roh fase akhir. Bahkan King Yanjing pun bingung. Tapi dia hanya ragu-ragu sebentar sebelum mengambil langkah mundur, karena kepercayaannya padanya. Di saat yang sama, dia juga menarik kembali fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Apakah anak nakal itu masih punya cara lain? Tapi, bagaimana itu mungkin? Leluhur dunia bawah yang agung menyuarakan keraguannya. Bagaimanapun, sepertinya Mu Chen tidak bisa membalikkan keadaan. Anak nakal yang kurang ajar. Mahatian mengamuk dan membentuk segel tanpa ragu-ragu. Labu Mahayin yang miring dan sebuah cahaya meledak yang turun ke arah Mu Chen. Di bawah arus cahaya hitam dan putih, bahkan fisik suci pun akan berubah menjadi abu. Pandangan semua orang juga mengarah ke sana. Tetapi hanya Mu Chen yang mempertahankan ekspresi tenang dan mengangkat kepalanya, melihat arus hitam dan putih. Ketika berada dalam jarak 100 kaki, Mu Chen dengan lembut mendengus dan berbalik sebelum membungkuk di pagoda abadi primordial. Klan Maha Kuno itu keras kepala, jadi tolong bergeraklah, senior. Ketika suara Mu Chen bergema, pagoda bergetar dan cahaya menyapu arus hitam dan putih ke dalam pagoda. Pada saat yang sama, pagoda membumbung tinggi ke langit. Dalam sekejap, cahaya itu muncul di atas labu Mahayin Yang dan sebuah bayangan menyelimutinya. Pada akhirnya, labu tersebut tersedot ke dalam pagoda, bersama dengan keributan yang besar, sebelum kembali ke tempatnya semula. Gelombang kejut yang tidak terbayangkan menyapu keluar dari pagoda yang berlangsung sebentar sebelum menjadi tenang. Bersamaan dengan labu Mahayin Yang, kabut hitam dan putih di langit juga menghilang. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pagoda itu hanya terangkat dan turun. Pada saat turun, seluruh wilayah menjadi tenang. Pada saat ini, semua orang pulih dari keterkejutan dan mereka melihat ke langit yang kosong sebelum menghirup nafas dingin. Apa? Mahatian dan tetua klan Maha Kuno tertegun dengan keheranan di mata mereka. Apa yang terjadi? Bahkan King Yanjing, Fu Tusuan, dan leluhur dunia bawah tercengang saat mereka melihat ke arah pagoda. Pada saat ini, samar-samar mereka bisa merasakan kekuatan misterius dan kuat yang merembes dari pagoda yang bahkan membuat makhluk seperti mereka merasakan ketakutan. Kekuatan ini, King Yanjing dan Fu Tusuan bertukar pandang sebelum mereka berseru, Kaisar Abadi. Kekuatan itu melebihi Sendok Sein Heavenly Sovereign, dan sejak zaman kuno, siapa lagi yang memiliki kekuatan itu selain Kaisar Abadi? Keterkejutan itu berlangsung sesaat di wajah Mahatian sebelum dia perlahan-lahan mengembalikan ketenangannya dan menatap Mu Chen dengan mata memerah. Mu Chen, apa yang kamu lakukan? Di mana labu Mahayin yang dari klan saya? Menyapu pandangan acuh tak acuh, Mu Chen menjawab, karena Kaisar Abadi menempatkan tubuh abadi primordial di klan Anda, dia secara alami meninggalkan cara untuk mencegah Anda mengklaimnya. Ketika dia meninggalkan tubuh abadi primordial, sosok yang kabur itu memberitahunya bahwa dia dapat menggunakan energi yang tersisa di pagoda jika klan Maha Kuno mempersulitnya. Kekuatan itu ditinggalkan oleh Kaisar Abadi untuk menghentikan situasi seperti ini terjadi. Awalnya, Mu Chen tidak berniat menggunakannya. Namun, Mahatian terlalu memaksa dan mengeluarkan artefak suci klan mereka. Hal ini juga memaksanya untuk menggunakan kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Tubuh pagoda abadi primordial akan bertahan selama 1 tahun sebelum menghilang. Pada saat itu, labu Mahayin yang akan dilepaskan. Dengan tenang menatap Mahatian, Mu Chen melanjutkan, apakah Anda masih akan memaksakan kehendak Anda? Wajah Mahatian bergerak-gerak dengan matanya memerah. Dia merasakan kemarahan yang tak berujung di dalam hatinya. Ternyata Kaisar Abadi telah meninggalkan sesuatu untuk membatasi klan Maha Kuno mereka. Dia merasakan penghinaan dan kemarahan di dalam hatinya. Aku, Patriark klan Maha Kuno, bukanlah orang yang bisa ditegur oleh anak nakal sepertimu. Saat Mahatian berteriak, cahaya dingin memancar dari matanya. Hari ini, aku akan melihat bagaimana seorang Kaisar Abadi yang sudah mati bisa menekan klan Maha Kunoku. Jika Anda ingin membawa tubuh abadi primordial bersamamu, mulailah pertempuran dengan klan Maha Kuno saya. Teriakan Mahatian bergema di seluruh wilayah, klan Maha Kuno, bersiaplah untuk berperang. Ketika para tetua klan Maha Kuno mendengar itu, mereka langsung melepaskan tekanan energi spiritual yang menakutkan yang membumbung tinggi ke langit dan menggetarkan cakrawala.
Ketika King Yanjing dan leluhur dunia bawah melihat situasi ini, wajah mereka menjadi pucat. Maha Tian sepertinya sudah gila. Karena itu masalahnya, maka klan Buddha kuno saya akan pergi jauh-jauh dengan Anda. King Yanjing dengan dingin berkata dan menarik napas dalam-dalam. Dengan desahan yang rumit, leluhur dunia bawah yang agung menjawab, karena itu masalahnya, maka klan roh kuno saya hanya dapat berpartisipasi di dalamnya. Maha Tian tertawa dengan amarah, baiklah, klan Maha Kunoku akan menantang dua klan kalian hari ini. Aku akan melihat apa yang bisa kalian lakukan pada klan Maha Kunoku. Di luar kota abadi primordial, semua orang terkejut. Tiga klan kuno akan berperang. Saat perang pecah, itu pasti akan menyapu gelombang di dunia seribu dewa. Melihat pemandangan ini, wajah Mu Chen menjadi dingin. Tiba-tiba, suasana antara langit dan bumi menjadi tegang dan lonceng kuno terdengar bergema dari jauh. Saat bel berbunyi, semua penguasa surgawi menyipitkan mata dan mengangkat kepala. Ini, lonceng seribu istana seribu agung. Di bawah perhatian mereka, sebuah sinar melesat dan sosok yang kuat tiba di angkasa, menembus tekanan di seluruh wilayah. Pada saat yang sama, sebuah suara yang kuat bergema, tolong beri wajah pada istana seribu besar saya dan hentikan pertempuran. Ketika para penguasa surgawi suci melihat sosok yang kuat itu, wajah mereka berubah menjadi muram. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan datang. Raja Pembasmi Iblis dari Istana Seribu Dewa, Qin Tian. N. Bab 1508 Undangan. Saat suara resonansi bergema di seluruh wilayah, semua orang melihat siluet di dalam pilar dan cahaya berbintang beredar di sekelilingnya. Seolah-olah ada gunung dan sungai yang terukir di jubah dan pupil matanya sedalam jurang. Berdiri di sana sendirian, dia meresapi tekanan yang menjulang tinggi yang membuat semua orang merasa hormat padanya. Istana Seribu Dewa, Raja Pembasmi Iblis, Qin Tian. Ketika semua orang melihat sosok itu, wajah mereka berubah saat mereka berseru. Semua orang di dunia seribu besar tahu bahwa hanya Istana Seribu Besar yang bisa dikenal sebagai kekuatan terkuat. Itu karena kekuatan itu merangkul semua makhluk hidup di dunia seribu dewa. Istana Seribu Dewa mirip dengan aliansi dunia seribu dewa. Pendirinya adalah Kaisar Abadi. Ketika Istana Seribu Dewa pertama kali muncul di zaman kuno, itu menyatukan semua kekuatan di dunia seribu dewa. Semua orang meletakkan perbedaan mereka dan berdiri bersama untuk melawan invasi klan iblis. Dalam perang tersebut, upaya Istana Seribu Besar tidak luput dari perhatian karena mampu mengusir klan iblis. Bahkan hari ini, semua orang menghormati Istana Seribu Dewa. Bahkan seseorang yang sekuat Kaisar Api dan leluhur bela diri telah bergabung dengan Istana Seribu Dewa sebagai tetua. Di Istana Seribu Dewa, seseorang akan membutuhkan poin pembasmi iblis untuk naik jabatan, dan hanya dengan membantai Raja Langit mereka bisa mendapatkan gelar Raja Pembasmi Iblis. Mungkin hal itu tidak jarang terjadi di zaman kuno, tapi mencoba membunuh Raja Langit berarti seseorang harus menyerang wilayah klan iblis. Itu adalah sesuatu yang bahkan para penguasa surgawi pun tidak akan berani mencobanya. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, hanya ada seorang Raja Pembasmi Iblis yang muncul di Istana Seribu Dewa. Itu adalah seseorang yang pernah masuk ke wilayah klan iblis dan kembali dengan membunuh. Orang itu adalah pria ini, Qin Tian. Dibandingkan dengan status Mu Chen sebagai Raja Pembunuh Iblis, status Qin Tian adalah asli, karena dia mendapatkan pembunuhannya setelah menyelam ke wilayah klan iblis. Jadi, ketika orang ini muncul, bahkan wajah Maha Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah dengan rasa takut di matanya. Saudara Qin Tian, masalah ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan klan Maha Kuno saya. Saya percaya bahwa Istana Seribu Dewa Anda tidak boleh ikut campur dalam masalah ini, bukan? Maha Tian menarik napas dan bertanya. Saat jubah Qin Tian berkibar tertiup angin, dia menghadap Maha Tian dan tersenyum. Mengapa Anda begitu keras kepala terikat pada tubuh abadi primordial? Klan Anda belum mendapatkan pengakuannya setelah bertahun-tahun, jadi kami dapat menyimpulkan bahwa Anda tidak ditakdirkan untuk itu. Mendengar kata-kata itu, wajah Maha Tian tidak sedap dipandang. Jika orang lain mengatakan hal itu kepadanya, dia pasti akan mengirim mereka terbang dengan tamparan. Tapi dia tidak bisa melakukan itu pada sosok di hadapannya ini, karena Qin Tian sudah lama berada di alam penguasa surgawi fase akhir. Dia adalah seseorang yang berada di antara 10 besar dunia seribu dewa, seseorang yang berada di level yang sama dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Jika Maha Tian memiliki labu Maha Yin Yang, dia mungkin bisa bertarung dengan Qin Tian. Namun, itu sedang ditekan di pagoda, dan dia pasti akan menderita jika dia bertarung dengan penguasa surgawi fase akhir. Secara alami, itu terutama karena Istana Seribu Dewa berdiri di belakang Qin Tian.
Meskipun Istana Seribu Dewa biasanya tidak terlibat dalam masalah di dunia Seribu Dewa, kekuatan mereka sendiri adalah kebenaran yang bahkan membuat klan Maha Kuno harus menghadapinya. Namun, bagaimana mungkin dia bersedia membiarkan Mu Chen mengambil tubuh abadi primordial? Saudara Qintian, klan Maha Kuno saya telah menjaga tubuh abadi primordial selama bertahun-tahun. Bahkan tanpa kontribusi apapun, kami berhak atas kerja keras kami. Jadi bagaimana kita bisa membiarkan Mu Chen mengambilnya? Mengambil nafas dalam-dalam, mata Mahatian berkedip-kedip. Selain itu, saya telah mengambil langkah mundur dan memintanya untuk meninggalkan tubuh abadi primordial di klan Maha Kuno selama 100 tahun. Setelah itu, kami tidak akan menghalanginya untuk mengambilnya. Mendengar kata-kata itu, Qintian tersenyum. Patriark Maha, saya tidak akan membicarakan hal-hal yang tidak berarti dengan Anda. Perjalanan saya hari ini adalah karena permintaan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Wajah Mahatian membeku. Para tetua klan Maha Kuno juga berubah wajahnya dengan ketakutan yang terpancar di mata mereka. Menghadapi klan Buddha kuno dan klan Roh kuno, klan Maha Kuno mereka mungkin bisa mengertakkan gigi dan bertarung. Tapi jika wilayah api tak berujung dan alam bela diri diseret ke dalam masalah ini, bahkan klan Maha Kuno mereka pun tidak akan bisa menerimanya. Belum lagi klan Maha Kuno mereka pernah berperang dengan wilayah api tak berujung. Pada akhirnya, itu berakhir dengan kekalahan Mahatian. Jika bukan karena Labu Maha Yin Yang, klan Maha Kuno mereka pasti sudah kehilangan reputasi. Tapi Kaisar Api tidak lagi menjadi Saint Heavenly Sovereign fase awal seperti sebelumnya. Dia bahkan telah melampaui Mahatian dan melangkah ke alam penguasa surgawi fase akhir, menjadi salah satu kultivator tertinggi di dunia Seribu Dewa. Dalam hal fondasi, wilayah api tak berujung sebanding dengan klan Maha Kuno mereka. Belum lagi ada juga leluhur bela diri dan alam bela diri yang tidak lebih lemah dari Kaisar Api dan wilayah api tak berujung. Di luar kota abadi primordial, semua orang mengatupkan bibir mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kejadian hari ini akan meledak sampai ke tingkat ini. Wajah Mahatian pucat, tapi dia sangat marah di dalam hatinya. Dia awalnya ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menekan Mu Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka akan menabrak wajahnya sendiri. Wilayah api tak berujung, alam bela diri, Istana Seribu Dewa, klan Buddha kuno, dan klan Roh kuno. Dengan 5 kekuatan bergabung bersama, bahkan seluruh dunia Seribu besar akan bergetar. Bahkan klan Maha Kuno mereka pun tidak bisa menghadapi kekuatan sebesar itu. Saudara Qintian, apakah Anda mencoba menekan klan Maha Kuno saya? Wajah Mahatian memucat. Melihat Mahatian, wajah Qintian berubah menjadi serius saat dia menjawab, Patriark Maha, dunia Seribu Dewa sekarang menghadapi bahaya dari klan iblis. Ini adalah kabar baik bagi dunia Seribu besar kita bahwa tubuh abadi primordial dapat menemukan pemiliknya, jadi saya harap Anda dapat mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Mendengar kata-kata itu, hati Mu Chen bergetar. Setelah memikirkan bagaimana Kaisar Api dan alam bela diri terjebak di dalam wilayah mereka, dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Apakah klan iblis akan melakukan comeback? Mahatian merasa ragu. Pada saat ini, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mengambil tubuh abadi primordial. Jadi mengapa tidak memberi pihak lain tahap untuk turun? Jika dia bertahan, hanya klan Maha Kuno mereka yang akan menderita. Karena Istana Seribu Dewa terlibat dalam masalah ini, maka klan Maha Kuno saya secara alami akan memberi Anda wajah. Akhirnya, Mahatian membuka mulutnya dan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya ditarik kembali, sebelum dia menatap Mu Chen. Tapi dia harus mengembalikan Labu Maha Yin Yang. Melihat Mu Chen, Qintian tersenyum. Raja Mu, lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya hidup. Karena Patriark Maha telah mengambil langkah mundur, mengapa Anda tidak melakukannya juga? Karena Qintian telah berbicara, Mu Chen secara alami akan memberinya wajah dan menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, dia juga tidak ingin berperang dengan klan Maha Kuno. Meskipun dia mendapat dukungan dari klan Buddha kuno dan klan Roh kuno, itu terlalu berisiko, dan penguasa surgawi pasti akan jatuh dari pertempuran. Itu pasti akan menjadi harga yang mahal bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, secara alami baik bagi Mu Chen untuk mundur selangkah. Mu Chen berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah pagoda abadi primordial. Karena masalah ini sudah diselesaikan, saya harap senior bisa bergerak lagi. Bersamaan dengan suaranya, pagoda abadi primordial bergetar dan meledak dengan cahaya. Sebuah sinar hitam terbang keluar dan terbentuk menjadi labu giok hitam dan putih. Mahatian segera memanggilnya dan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah melihat bahwa tidak ada kerusakan pada labu itu, barulah dia merasa sangat lega. Ini benar-benar kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi sehingga menjadi begitu kuat, bahkan setelah bertahun-tahun.
Melihat pagoda, Qin Tian menghela nafas. Bahkan dengan kekuatannya di Sein Heavenly Sovereign fase akhir, dia merasa kagum pada sisa kekuatan kuno yang berasal dari pagoda. Namun, setelah melepaskan labu, kekuatan yang tersisa di pagoda mulai menghilang. Sedemikian rupa sehingga ada retakan di permukaan pagoda. Melihat pemandangan ini, Mu Chen membungkuk ke arah pagoda abadi primordial sekali lagi. Melihat suasana tegang dilepaskan, semua orang dalam hati menghela nafas, karena akan sangat menghancurkan jika perkelahian pecah. Jangkauannya akan menjadi sesuatu yang bahkan penguasa surgawi pun tidak akan berani berpartisipasi. Jadi yang terbaik adalah konflik bisa diselesaikan. Saudara Qin Tian, saya harus menyambut Anda dengan baik karena telah datang ke klan Maha Kuno saya. Tapi saya hanya bisa meminta maaf, karena hari ini sangat berantakan. Maha Tian merasakan kemarahan di dalam hatinya, melihat kota abadi primordial yang hancur. Dia juga tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia mengepalkan tinjunya ke arah Qin Tian sebelum menghilang ke cakrawala. Tetua klan Maha Kuno juga mengikuti. Menghadapi kepergian Maha Tian, Qin Tian tidak merasa terganggu. Bagaimanapun, wajar jika klan Maha Kuno akan merasa sedih setelah dipaksa menyerah pada tubuh abadi primordial. Selain itu, perjalanannya tidak murni untuk klan Maha Kuno. Melambaikan tangannya, Qin Tian menatap Mu Chen sebelum melangkah maju. Dia langsung muncul di hadapan yang terakhir dan tersenyum. Aku sudah lama mendengar bahwa Istana Seribu Dewa memiliki Raja Pembasmi Iblis yang baru, dan akhirnya aku melihatmu sekarang. Menghadapi Raja Pembasmi Iblis asli seperti Qin Tian, Mu Chen hanya bisa mempertahankan rasa hormatnya. Senior Qin Tian berbicara terlalu tinggi tentang saya. Anda harus tahu bobot status saya sebagai Raja Pembasmi Iblis. Qin Tian tertawa sebelum dia menjawab, terlepas dari metodenya, itu adalah keberuntunganmu untuk mendapatkannya. Selain itu, Anda juga sekarang memenuhi syarat untuk menjadi Raja Pembasmi Iblis. Di masa lalu, mungkin mustahil bagi Mu Chen untuk membunuh Raja Langit. Tetapi dengan fisik suci dan tubuh abadi primordial, dia sebanding dengan Sein fase tengah yang berada di puncak, dan dia mampu membantai Raja Langit biasa. Dengan senyuman di bibirnya, Mu Chen menangkupkan tangannya. Tidak peduli apapun, saya harus berterima kasih kepada senior. Jika tidak, kejadian ini tidak akan mudah ditangani. Meskipun dia tidak takut pada Maha Tian, dia tidak ingin menyeret klan Buddha kuno dan klan Roh kuno ke dalam masalah ini. Melambaikan tangannya, Qin Tian menghela nafas, saat pertempuran dimulai, itu akan memiliki implikasi yang besar. Jadi ini bukan waktunya untuk bertengkar di antara kita sendiri. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tapi selain menghentikan perang, saya memiliki masalah lain yang harus saya tangani dalam perjalanan saya. Ketika dia selesai, dia melambaikan tangannya dan beberapa biji emas melesat ke arah King Yanjing, Futusuan, dan leluhur dunia bawah yang agung. Bahkan ada 3 yang terbang ke arah klan Maha Kuno. Ketika King Yanjing dan kawan-kawan menerima balok emas, ekspresi mereka tiba-tiba berubah menjadi tegas. Ini, tatapan Mu Chen berkedip-kedip dan dia agak tercengang. Dia bisa merasakan bahwa itu sepertinya adalah undangan emas. Sambil tersenyum, Qin Tian berkata, Anda saat ini juga memenuhi syarat untuk menerimanya. Saat dia berbicara, cahaya keemasan lain terbang ke arah Mu Chen dari lengan bajunya. Mengulurkan tangannya, cahaya keemasan itu jatuh ke tangannya dan berubah menjadi undangan emas yang tergeletak di telapak tangannya. Melihatnya, dia melihat 3 kata kuno yang membekas di matanya. Undangan emas 1000 besar. N. Bab 1509 Perjanjian Aliansi 1000 besar. Undangan 1000 emas agung. Mu Chen bergumam saat dia melihat kata-kata kuno itu. Dia bingung di dalam hatinya, karena dia tidak tahu apa yang diwakili olehnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk menerima undangan 1000 emas yang luar biasa ini. Sementara Mu Chen bingung, King Yanjing terbang dan menghela nafas. Untuk apa ini? Mu Chen bingung. Qin Tian tersenyum. Ketika Kaisar Abadi dan Raja Jahat Surgawi bertempur di zaman kuno, itu mengakhiri invasi klan iblis ke dunia 1000 dewa. Pertandingan itu diakhiri dengan Raja Jahat Surgawi disegel di makam sunyi utara. Tapi vitalitas Raja Jahat Surgawi tak terbayangkan. Meskipun Kaisar Abadi muncul sebagai pemenang, dia tidak berhasil membunuhnya sepenuhnya. Jadi perjanjian aliansi 1000 besar akan diselenggarakan setiap milenium dan mengirimkan undangan 1000 besar untuk mengundang semua kultivator di dunia 1000 besar untuk berkumpul. Dengan menggunakan kekuatan semua orang, kami akan mengedarkan segel untuk menghapus sisa vitalitas Raja Jahat Surgawi. Tapi hanya penguasa surgawi yang memenuhi syarat untuk menerimanya, dan itu dibedakan menjadi 3 tingkatan, mewakili 3 alam penguasa surgawi. Hanya Sein Heavenly Sovereigns yang memenuhi syarat untuk menerima undangan emas.
Saat dia berbicara, ekspresi Qin Tian berubah menjadi serius. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Abadi, dan kita akan dapat membunuh Raja Jahat Surgawi setelah mengedarkannya selama 49.000 tahun. Sejauh ini, undangan telah dikirim 48 kali, dan ini adalah yang ke-49 kalinya. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menyipitkan matanya dan menyadari pentingnya undangan ini. Raja Jahat Surgawi begitu menakutkan. Segel yang mengorbankan nyawa Kaisar Abadi membutuhkan waktu yang lama untuk membunuhnya sepenuhnya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan keterkejutan dalam nadanya tidak bisa disembunyikan. Setelah hening sejenak, Qin Tian tersenyum pahit. Kekuatan Raja Jahat Surgawi benar-benar tak terbayangkan. Jadi, berapapun harganya, kita harus membunuhnya saat dia disegel. Jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi dunia 1000 dewa. Lagi pula, kita tidak lagi memiliki Kaisar Abadi bersama kita. Wajah King Yanjing, Fu Tusuan, dan leluhur dunia bawah yang agung berubah menjadi muram, karena mereka tahu nasib buruk apa yang menanti dunia 1000 yang agung jika itu terjadi. Jika Raja Jahat Surgawi sekuat itu, bukankah klan iblis akan mencoba menghancurkan segelnya? Wajah Mu Chen berubah menjadi serius. Mereka secara alami akan mencoba mengganggu upacara, tapi ada segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi yang hanya mengizinkan makhluk hidup dari dunia 1000 dewa untuk mendekat. Menganggukkan kepalanya, Qin Tian menyipitkan matanya. Klan iblis telah gusar akhir-akhir ini. Ini juga alasan mengapa Kaisar Api dan leluhur bela diri ditahan. Wajah Mu Chen berubah menjadi serius, karena dia mengerti arti di balik perjanjian. Aliansi 1000 besar. Itu menyangkut perdamaian dunia 1000 besar. Dibandingkan dengan masalah ini, segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan. Kapan itu akan dimulai? King Yanjing bertanya. 3 bulan dari sekarang. Mata Qin Tian berkedip-kedip dengan cahaya saat aura iblis menyapu keluar dari tubuhnya. Kali ini, kita harus membunuh ancaman terhadap dunia 1000 dewa ini. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Kaisar Jahat Surgawi terlalu kuat. Jika mereka tidak membunuhnya, dunia 1000 dewa akan menjadi gelisah. Itu adalah gunung berapi, dan saat meletus, itu akan menelan seluruh dunia 1000 dewa. Sambil menganggukkan kepalanya, Qin Tian menjawab, semua penguasa surgawi telah menerima undangan, tetapi hanya setengahnya yang akan menuju ke makam sunyi utara. Bagaimanapun, mereka masih harus mengawasi klan iblis. Sungguh peristiwa besar di dunia 1000 dewa. Mu Chen menghela nafas. Hampir setengah dari penguasa surgawi di dunia 1000 dewa akan berkumpul, betapa spektakulernya itu. Dibandingkan dengan itu, semua peristiwa masa lalu tidak ada apa-apanya. Ini memang peristiwa besar, karena ini menyangkut keselamatan dunia 1000 dewa. Semua perbedaan harus diletakkan di depannya. Qin Tian melihat ke arah Mahatian dan melanjutkan, ini juga alasan mengapa saya secara pribadi datang untuk menghentikan perang. Klan Maha Kuno, Klan Buddha Kuno, dan Klan Roh Kuno dianggap sebagai kekuatan penting di dunia 1000 dewa. Jadi tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab atas kerugian apapun. Mu Chen juga memahami hal ini dan ekspresinya menjadi lurus. Harap diyakinkan, Senior Qin Tian. Akulah yang diuntungkan dari acara ini, jadi saya akan menahan diri bahkan jika Mahatian ingin bertindak melawan saya. Terlepas dari apapun, tubuh abadi primordial ada bersamanya, dan klan Maha Kuno hanya bisa menanggung dendam. Jadi tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan terlalu jauh. Menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih, Qin Tian dengan hangat menjawab, bagus kalau kamu bisa menaruh perhatian pada gambaran yang lebih besar. Tapi jangan khawatir, Istana 1000 Dewa tidak akan tinggal diam jika Mahatian bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun juga, Anda masih seorang Raja Pembasmi Iblis dari Istana 1000 Dewa juga. Mu Chen tersenyum. Mahatian mungkin sombong, tapi dia tidak bodoh. Setelah masalah hari ini, dia harus tahu bahwa Mu Chen bukanlah seseorang yang bisa dia mainkan. Saya telah menyelesaikan misi saya, jadi saya akan pergi dulu. Lagi pula, waktu sudah mepet, dan saya harus mengantarkan undangan ke Sein Heavenly Sovereigns lainnya. Setelah mengobrol singkat dengan Mu Chen, Qin Tian mengepalkan tinjunya dan mengucapkan selamat tinggal. Mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih penting yang sedang terjadi, Mu Chen juga tidak menahan Qin Tian dan mengucapkan selamat tinggal. Saya harap 3 bulan dari sekarang, kita bisa bertemu lagi di makam sunyi utara. Qin Tian tertawa sambil melayang ke langit. Melihat kepergian Qin Tian, wajah King Yanjing, Fu Tusuan, dan leluhur dunia bawah yang agung agak rumit. Badai sedang terjadi. Raja Jahat Surgawi adalah dewa bagi klan iblis, jadi mereka tahu pentingnya perjanjian aliansi 1000 iblis ini. Itu pasti tidak akan tenang. Klan iblis pasti akan mencoba segalanya untuk menyelamatkan Raja Iblis Surgawi. Mu Chen menganggukkan kepalanya juga.
Meskipun Qin Tian tidak terlalu merinci, dia bisa merasakan pentingnya masalah ini di hati Qin Tian. Jika tidak, dia tidak akan melakukan perjalanan secara pribadi untuk mengantarkan undangan. Klan iblis memangsa kita, tapi aku tidak pernah menyangka akan ada ancaman sebesar itu di makam sunyi utara. Mu Chen menghela nafas. Untungnya, dia melangkah ke alam berdaulat surgawi. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan hal seperti ini. Makam sunyi utara dapat dianggap sebagai wilayah terlarang di dunia seribu dewa. Itu juga dikenal sebagai kuburan Myriad dengan kelompok yang menjaganya. Mereka adalah bawahan langsung dari Kaisar Abadi, dan pemimpin mereka, penguasa abadi, mungkin berada di level yang sama dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Namun, dia selalu tinggal di makam sunyi utara dan hampir tidak pernah keluar. Jadi dia tidak terkenal. Futu Xuan menjelaskan. Banyak sekali kuburan. Uan yang tak pernah mati. Wajah Mu Chen berubah menjadi suram. Dunia seribu besar benar-benar tempat dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Jika klan iblis datang, apakah dunia seribu besar kita bisa melawan mereka? Mu Chen tiba-tiba bertanya. Bertukar pandang dengan Futu Xuan, King Yangjing menjawab, dalam hal kekuatan, dunia seribu besar saat ini sebanding dengan zaman kuno, atau bahkan mungkin lebih kuat. Kami memiliki Kaisar Api, leluhur bela diri, Raja Pembasmi Iblis, Qin Tian, Pedang Suci Azure, Penguasa Abadi, dan kultivator puncak lainnya. 5 klan kuno juga memiliki fondasi mereka sendiri, dan belum lagi kekuatan lain. Jadi jika klan iblis benar-benar ingin menyerang kita lagi, kita memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi hanya ada satu masalah. Kita tidak memiliki Kaisar Abadi kedua. Kau harus tahu bahwa Kaisar Abadi adalah seseorang yang berada di luar alam berdaulat surgawi. Jadi kita hanya bisa memicu segel dan membunuh Raja Iblis jahat surgawi untuk menghancurkan ambisi klan iblis. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen bergumam, aku khawatir klan iblis juga tahu tentang ini. Klan iblis tidak akan duduk dan menonton saat mereka membunuh Raja jahat surgawi. Jadi perjanjian aliansi seribu besar ini mungkin akan menyapu badai darah. Menghadapi situasi ini, bahkan Mu Chen merasakan tekanan dengan kekuatannya saat ini. Saat emosi Mu Chen mengamuk di dalam hatinya, sebuah tangan lembut meraih tangannya. Ketika dia berbalik, dia melihat wajah lembut Luoli. Yang terakhir berkedip padanya dan kehangatan melonjak di dalam hatinya, membersihkan emosinya. Bahkan alisnya yang terkunci pun mengendur. Sambil memegang tangan Luoli, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap matahari dengan api yang berkobar di matanya. Senang rasanya memiliki kekasih di sampingnya. Terlepas dari seberapa ganasnya klan iblis, Mu Chen secara alami tidak takut. Dia bahkan akan memberikan nyawanya untuk melindunginya. Saya telah bekerja keras selama beberapa dekade untuk sampai sejauh ini. Jadi bagaimana saya bisa membiarkan kalian semua menghancurkan usaha saya? Jika iblis datang, paling-paling hanya akan terjadi perang. Bab 1510 Aula Iblis Myriad. Di aula gelap dengan kegelapan yang bergelombang, kabut hitam beredar, seolah-olah itu bisa melahap semua vitalitas. Tempat itu terasa suram dan dingin. Ada lapisan kursi hitam di dalam aula yang membentang. Ada sosok di setiap kursi dengan aura hitam yang menyelimuti mereka dengan kekuatan keji yang menyebabkan ruang bergetar. Aula yang berisi aura iblis yang menakutkan ini adalah aula iblis sejuta iblis. Di tengah-tengahnya, 32 singgasana membentang ke arah samping. Ada juga sosok-sosok di atas kursi-kursi itu dan aura iblis yang deras menyapu dari tubuh mereka, membentuk ilusi iblis di belakang mereka masing-masing dan meresap dalam tekanan yang menakutkan. Di bawah tekanan 32 sosok itu, sosok-sosok lain sedikit menundukkan kepala mereka dengan hormat. Ada sosok dengan kobaran api hitam yang bergelombang di tengah-tengah mereka. Api iblis itu sehitam tinta dan memancarkan cahaya yang memurnikan pada saat yang bersamaan. Saat kedua arus tersebut bersirkulasi, terlihat sangat aneh. Di bawah api iblis, tatapan acuh tak acuh diarahkan ke atas yang menyebabkan ruang yang tersapu oleh mata bergetar. Apakah semua orang sudah berkumpul? Sebuah suara halus bergema dari api iblis. Di atas kursi iblis, siluet yang ditutupi jubah hitam perlahan mengangkat kepalanya dan menampakkan wajah pucat. Tapi ada pusaran hitam di dalam pupil matanya, terlihat sangat aneh. Saat berputar, pusaran itu meresapi misteri yang tak terlukiskan yang akan menyebabkan siapapun tersesat di dalamnya. Muridnya menyapu sekilas pada api iblis itu sebelum sebuah senyuman muncul. Klan iblis surgawi tidak terlambat. Tidak jauh dari situ, siluet lain berkata, klan iblis mayatku juga telah tiba. Sosok itu diselimuti aura mayat yang menakutkan yang menyebabkan ruang berubah menjadi abu. Jika Mu Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali sosok ini.
Itu adalah Raja Langit Mayat Hitam yang bergerak melawannya di alam bawah. Setelah dia, sosok lain di kursi membuka mulut mereka. Mereka mewakili inti klan iblis, 32 klan utama. Dengan demikian, aura iblis di dalam aula iblis Myriad tumbuh semakin kuat. Melihat semua patriark yang hadir, sosok iblis yang menyala itu menganggukkan kepalanya dan suaranya yang serak bergema, 3 bulan dari sekarang, perang akan terjadi sekali lagi selama perjanjian aliansi 1000. Ketika dia berbicara, semua sosok iblis itu memiliki cahaya menyeramkan yang mengedipkan mata mereka yang meresapi rasa dingin. Kami akhirnya menunggu hari ini. Suara dingin Raja Langit Mayat Hitam bergema dan aura mayat di sekitarnya bergemuruh, sebelum samar-samar berubah menjadi kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Kami telah menunggu selama berjuta-juta tahun. Inilah saatnya dunia 1000 besar bergetar di bawah kekuatan kita. Siluet lain berkata. Sosok itu memiliki sepasang tangan panjang dengan kuku-kuku hitam. Ruang angkasa dengan mudah dibelah oleh kukunya, menembus ketajaman yang menakutkan. Sosok itu adalah patriark dari klan pedang iblis, Raja Langit Pembantai. Di aula, sosok-sosok lain juga meraung dengan niat membunuh dalam suara mereka. Sosok api iblis itu mengulurkan tangannya, yang langsung membuat semua orang diam. Sosok itu adalah patriark klan iblis suci dari 32 klan utama, Raja Langit Suci. Raja Iblis Surgawi yang mengorbankan nyawa Kaisar Abadi adalah seseorang dari klan Iblis Suci. Ini juga merupakan alasan mengapa klan Iblis Suci memegang posisi kepemimpinan di antara klan Iblis. Ketika Raja Iblis Surgawi disegel, Raja Langit Suci yang memimpin klan Iblis. Jangan meremehkan dunia 1000 besar. Menurut laporan kami, tidak ada kultivator seperti Kaisar Abadi. Namun, mereka masih memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri yang menjadi ancaman terbesar bagi klan iblisku. Mata Raja Langit Suci berkedip-kedip dengan api iblis hitam dan putih. Kau pernah bertarung dengan Kaisar Api. Bagaimana dia? Patriark klan iblis surgawi bertanya. Klan iblis surgawi berada di peringkat teratas dari 32 klan. Sebagai patriark, dia secara alami tidak lebih lemah dari Raja Langit Suci dan dikenal sebagai Raja Langit Bayangan. Karena statusnya, dia tahu bahwa Raja Langit Suci pernah bertarung dengan Kaisar Api beberapa dekade yang lalu. Tapi kedua belah pihak merahasiakan hasilnya. Saat api iblis di mata Raja Langit Suci berkedip-kedip, dia menjawab, Kaisar Api luar biasa. Dia sangat kuat dalam seni api dan memiliki pencapaian yang menakutkan di dalamnya. Bahkan api iblis suci saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Saat dia berbicara, semua orang di dalam aula iblis Myriad bergetar. Bahkan ada riak melintasi gambar iblis 30 sosok aneh di belakang mereka. Bahkan kau tidak bisa melakukan apapun padanya. Sosok-sosok itu saling bertukar pandang saat tatapan mereka berubah menjadi serius. Mereka tahu api iblis suci dari Raja Langit Suci. Bahkan seseorang yang berada di level yang sama tidak akan berani menghadapi mereka. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan api iblis suci pada Kaisar Api. Sepertinya dunia 1000 dewa memiliki beberapa dasar. Masih ada leluhur bela diri, yang dikenal berada di level yang sama dengan Kaisar Api. Aku khawatir dia tidak akan menjadi lawan yang mudah juga. Mendengar kata-kata itu, Raja Langit Mayat Hitam berkata, saya telah bertemu dengan leluhur bela diri itu. Dia memberiku sedikit tekanan. Bahkan jika kami tidak bertarung dengan tubuh utama kami, saya bukanlah lawannya. Setelah jeda singkat, Raja Langit Mayat Hitam menyapu tatapannya ke sudut aula iblis sejuta umat. Dikatakan bahwa di alam bawah di mana leluhur bela diri berasal pernah mengalami invasi dari klan Yimo. Tapi pada akhirnya, kalian tidak bersatu dan gagal. Sekarang bintang iblis ini telah mencapai dunia 1000 besar, dia menimbulkan masalah bagi kita. Semua orang melihat ke sudut dan melihat sosok iblis. Sosok iblis itu gemetar dan aura iblis di sekelilingnya mewakili emosinya yang berfluktuasi. Sosok itu adalah patriark klan Yimo. Tapi di antara klan iblis, posisinya hanya biasa saja. Ada kesenjangan besar antara dia dan 32 klan. Jadi dia tidak berani menegur teguran Raja Langit Mayat Hitam dan menerimanya. Namun, hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Mendominasi alam bawah adalah apa yang klan iblis lakukan, tapi klan Yimo-nya sangat disayangkan dengan kemunculan leluhur bela diri, yang memasuki dunia 1000 besar dan menjadi musuh besar klan iblis mereka. Tidak ada gunanya membicarakannya lagi. Raja Langit Suci melambaikan tangannya untuk menghentikan Raja Langit Mayat Hitam dan dengan acuh tak acuh berkata, Kaisar Api dan leluhur bela diri adalah ancaman bagi kita, tapi membunuh mereka akan mudah selama kita bisa membebaskan dewa kita. Keluarkan perintah. Kami akan melancarkan serangan di wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Tahan Kaisar Api dan leluhur bela diri sementara kita menuju segel. Roger.
Semua orang berteriak, mengakui perintah itu. Saint Demon, meskipun kita bisa menahan Kaisar Api dan leluhur bela diri, segel Kaisar Abadi masih ada, menyegel dewa kita. Kita akan ditolak saat kita mendekat, jadi bagaimana kita bisa membuka segelnya? Orang yang berbicara itu adalah sosok yang meresap cahaya iblis. Itu mirip dengan lautan iblis. Sosok itu adalah patriark klan iblis roh dari 32 klan utama, Raja Langit Roh. Menyempitkan matanya, Raja Langit Suci menjawab, aku sudah memiliki rencanaku. Ikuti saja perintahku. Kalian semua harus ingat bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi klan kita. Meskipun kita menempati setengah dari dunia 1000 dewa, kita masih merupakan makhluk asing. Oleh karena itu, kita akan ditolak oleh dunia ini kecuali kita bisa menguasainya sepenuhnya. Hanya dengan begitu kita dapat mengubah bentuk dunia agar sesuai dengan kita. Jika tidak, kita secara bertahap akan dimurnikan oleh dunia 1000 tahun setelah bertahun-tahun. Mendengar kata-kata itu, semua orang meledak dengan rasa dingin yang ganas di mata mereka. Ayo pergi. Raja Langit Suci tidak berbicara lagi. Semua orang membungkuk ke arahnya dan pergi. 32 patriark dari 32 klan juga berdiri dan pergi dengan aura iblis yang deras. Hanya dalam 10 tarikan nafas aneh, aula iblis sejuta iblis telah kosong. Saat Raja Langit Suci mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah dunia 1000 besar dengan matanya berkedip-kedip karena kegembiraan dan kegilaan. Tuhan, saat kau kembali, itu akan menjadi hari di mana kita menginjak dunia 1000 besar di bawah kaki kita. Pada saat itu, setiap makhluk hidup di dunia 1000 besar akan membayar 49.000 tahun terakhir.